Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan membahas unsur transisi periode keempat yang meliputi kelimpahan unsur di alam, sifat fisik dan sifat kimia, pembuatan unsur, serta kegunaan dan bahayanya. Berikut ini adalah unsur transisi periode keempat. Ada 10 unsur yang terdiri dari 1 skandium, 2 titanium, 3 vanadium, 4 kromium, 5 mangan, 6 besi atau Fe, 7 kobalt, 8 nikel, 9 tembaga, dan 10 seng. Apa sih kelimpahan dari unsur transisi periode keempat ini? Mari kita simak pembahasannya. Kelimpahan unsur transisi periode keempat di alam. Yang pertama, skandium. Skandium terdapat dalam mineral trofetit atau SC2SiO7. Kedua, titanium. Unsur ini terdapat dalam mineral rutil atau TiO2 yang terdapat dalam biji besi sebagai ilmenit atau FeTi2O3 dan ferrotitanet atau FeTiO3 juga terdapat dalam karang, silikat, bauksit batubara, dan tanah liat. Ketiga, vanadium terdapat dalam senyawa karnotit dan vanadinit. Keempat, kromium. Biji utama dari kromium di alam adalah kromit dan sejumlah kecil dalam kromoker. Kelima, mangan. Biji utamanya berupa pirulosit atau batu kawi atau MnO2 dan rhodochrosite atau MnCO3 dan diperkirakan cadangan Mn terbesar terdapat di dasar lautan. Selanjutnya, besi, Fe. Besi adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, sekitar 6,2% massa kerak bumi. Besi jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral atau biji besi, seperti hematite Fe2O3, siderite FeCO3, dan magnetite Fe3O4. Logam besi bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen. Kobalt, Co. Kobalt terdapat di alam sebagai arsenida dari FeCO(Ni) dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit atau CoFeASS dan eritrit atau CO3ASO4 28H2O. Nikel, Ni. Nikel ditemukan dalam beberapa senyawa berikut ini. Pada senyawa sulfida ditemukan penladit dan milerit. Pada senyawa arsen ditemukan smaltit, dan pada senyawa silikat ditemukan garnierit. Tembaga merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam. Tembaga umumnya ditemukan dalam bentuk senyawanya, yaitu biji mineral seperti pirit tembaga, bornit, kuprit, melakonit, dan malasit. Semua senyawa tembaga satu bersifat diamagnetik dan tidak berwarna, kecuali Cu2O yang berwarna merah, sedangkan semua senyawa tembaga 2 bersifat paramagnetik dan berwarna. Senyawa hidrat yang mengandung ion Cu2+ berwarna biru. Beberapa contoh senyawa yang mengandung tembaga 2 adalah CuO berwarna hitam, CuSO4 5H2O berwarna biru, dan CuS berwarna hitam. Seng. Seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende, sebagai senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silika seperti hemimorfit. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia unsur transisi periode keempat. Bersifat logam, memiliki titik leleh dan titik didih tinggi, memiliki sifat magnetik, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Ion berwarna, memiliki harga potensial di elektroda negatif kecuali pada Cu. Semua unsur transisi bisa membentuk ion kompleks. Gimana sih pembuatan unsur transisi periode 4? Yuk simak. Skandium. Logam ini ditemukan pada mineral torfet. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampur dengan klorida-klorida lain. Titanium. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4, kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Vanadium. Produksi vanadium sekitar 80% digunakan untuk pembuatan baja. Dalam penggunaan vanadium dibentuk sebagai logam campuran besi. Ferrovanadium mengandung 35% sampai 95% vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V205 dengan reduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksi dengan CaO, membentuk rak CaSiO3. Reaksinya sebagai berikut. Kromium atau Cr
Krom merupakan salah satu logam yang terpenting dalam industri logam. Dari biji krom utama yaitu kromit. FeCrO2 yang direduksi dapat dihasilkan campuran Fe dan Cr disebut ferrokrom. Magnesium atau Mn mereduksi oksidasi mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Iron atau Fe bahan dasarnya adalah biji besi hermatit Fe203, magnetit Fe304, bahan tambahan batu gamping CaCO3 atau pasir SiO2, reduktor kokes C. Dasar reaksinya adalah reduksi dengan gas CO dari pembakaran tak sempurna C. Tempatnya di dapur tinggi atau tanur tinggi yang dindingnya terbuat dari batu tahan api. Reaksi dalam tinggi adalah kompleks. Secara sederhana dapat dilihat pada penjelasan berikut. Dalam 24 jam rata-rata menghasilkan 1000 sampai 2000 ton besi kasar dan 500 ton kerak terutama CaSiO3. Kira-kira 2 ton biji, 1 ton kokes, dan 0,3 ton gamping dapat menghasilkan 1 ton besi kasar. Reaksi pembakaran. Udara yang panas dihembuskan, membakar karbon terjadi gas CO2 dan panas. Gas CO2 yang naik direduksi oleh C menjadi gas CO. Proses reduksi, gas CO mereduksi biji. Reaksi pembentukannya sebagai berikut. Selanjutnya kobalt, CO. Kobalt di alam diperoleh sebagai biji smaltit dan kobaltit yang biasanya berasosiasi dengan Ni dan Cu. Untuk pengolahan biji kobalt dilakukan sebagai berikut. Pada penambahan CuCO3 solid dengan pemanasan akan diendapkan As dan Fe sebagai karbonat. Dengan penyaringan akan diperoleh CuC13. Tambahan zat pencuci pengubah CuC13 menjadi CO2O3. Selanjutnya CuCO3 direduksi dengan gas hidrogen menurut reaksi. Nikel atau Ni. Proses pengolahan biji nikel dilakukan Menurut untuk reaksi menghasilkan berikut nikel ini. mate, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Tahap-tahap utama dalam proses pengolahan adalah sebagai berikut. 1. Pengeringan di tanur. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air biji laterit yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Kedua, kalsinasi dan reduksi di tanur untuk menghilangkan kandungan air dalam biji, mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam, dan sulfidasi. Ketiga, peleburan di tanur listrik untuk melebur kalsin. Hasil kalsinasi atau reduksi sehingga terbentuk fasa lelehan mate dan terak. Keempat, pengkayaan di tanur pemurni untuk menaikkan kadar Ni di dalam mate dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Dan yang terakhir, granulasi dan pengemasan untuk mengubah bentuk mate dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Koper atau Cu. Pada umumnya, biji tembaga mengandung 0,5% Cu. Karena itu diperlukan pemekatan biji tembaga. Langkah-langkah pengolahan biji tenaga adalah sebagai skema berikut. Zinc atau Zn. Logam seng telah diproduksi dalam abad ke-13 di India dengan mereduksi kalamin dengan bahan-bahan organik seperti kapas. Logam ini ditemukan kembali di Eropa oleh Marggraf di tahun 1746. Yang menunjukkan bahwa unsur ini dapat dibuat dengan cara mereduksi kalamain dengan arang. Biji-biji seng yang utama adalah sphalerita atau sulfida, smithsonite atau karbonat, kalamain atau silikat, dan franklinite atau zinc, manganese, dan besi oksida. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Kira-kira apa saja ya kegunaan dan bahaya dari unsur transisi periode keempat ini? Yuk kita simak penjelasannya. Kegunaan unsur transisi periode keempat. Scandium Sc menghasilkan cahaya berintensitas tinggi.
radioaktifnya sebagai perunut pada pemurnian minyak bumi. Senyawanya sebagai aditif lampu uap Hg dan transmisi TV warna. Titanium Ti, komponen penting logam paduan untuk pesawat. Peluru kendali. Karena ketahanannya terhadap air laut, maka digunakan juga untuk pembuatan peralatan kapal yang langsung bersentuhan dengan laut, seperti kipas bodi kapal dan sebagainya. Vanadium V, reaktor nuklir pembuatan baja tahan karat untuk serta peralatan kecepatan tinggi. Oksidannya V2O5 untuk keramik dan katalisator. Kromium Cr. Paduan logam untuk pembuatan baja, pewarna logam dan gelas sebagai katalisator. Mangan Mn. Komponen penting paduan logam karena sifatnya keras, kuat, dan ketahanannya tinggi. Memperbesar fungsi vitamin B dalam tubuh. KMNO4 sebagai oksidator kuat dalam bidang kesehatan. Besi sebagai logam utama pada pembuatan baja. Besi dengan paduannya digunakan untuk pembuatan rel, tulang beton. Digunakan untuk berbagai peralatan dalam kehidupan sehari-hari. CO. Karena keras, tahan karat, dan penampilannya menarik, maka sering digunakan untuk menyepuh logam lain. Pewarna biru pada porselen, kaca, genting. Pewarna sumber sinar gamma dalam bidang kesehatan. Nikel Ni. Paduan logam baja dan logam lain. Pelapis permukaan logam sebagai katalisator. Pewarna hijau pada keramik atau porselen. Komponen pada baterai. Tembaga Cu. Peralatan kelistrikan sebagai rangkaian dan kawat kabel. Logam paduan pada kuningan dan perunggu. Seng Zn. Komponen paduan pada huruf mesin cetak sebagai logam patri. ZnO untuk industri cat, kosmetik, farmasi, tekstil. ZnS untuk sinar X dan layar TV. Bahaya dari unsur transisi periode keempat. Skandium Sc. Kerusakan membran sel, sistem reproduksi, dan saraf bagi hewan. Yang kedua, dapat terakumulasi dalam tubuh manusia yang memberi efek negatif pada hati. Yang ketiga, kerusakan paru-paru dan kanker. Titanium Ti. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, kontak pada kulit dan mata dapat menyebabkan iritasi. Dan yang kedua, dalam bentuk logam, mudah terbakar dan meledak. Vanadium dalam jumlah terlalu tinggi dapat menimbulkan iritasi pada mata, kulit, paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Penghambatan enzim pada hewan tertentu. Besi. Kontaminasi dengan besi secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Kontaminasi dengan besi berkarat dapat membahayakan tubuh, salah satunya terkena tetanus. Kobalt. Bersifat toksik namun lebih rendah dibanding logam-logam lain dalam tanah. Dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pada pernafasan dan paru-paru. Nikel. Kerusakan tanaman, lahan, dan hutan dapat pula menyebabkan hujan asam dan polusi akibat asap. Kesemuanya akibat pertambangan karena unsur ini diperoleh dari proses penambangan. Tembaga. Polutan di perairan laut akibat buangan industri yang mengandung Cu bersifat toksik bagi organisme laut. Dapat menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan karang. Seng. Dapat mencemari lingkungan. Kekurangan unsur Zn dalam tubuh dapat mengakibatkan gangguan, sedangkan kelebihan dapat memicu keracunan dan gangguan reproduksi. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.